Hai guys, balik lagi nih di podcast Apa sih Kata Remaja bareng aku Saina. Dan aku Michelle. Oke, kembali lagi bersama saya dan Michelle yang mewakili para generasi muda dalam menyuarakan isi hatinya. Mantap. Asik. Oke, hari ini sesuai topik yang udah bisa kalian lihat, kita mau membahas tentang penyesalan dalam hidup. Rasanya hampir tiap orang pernah ngalamin yang namanya penyesalan ya, Sel ya? Iya dong, pastinya sih. Apalagi kalau dalam hubungan percintaan sih, biasanya itu paling banyak sih ya. Kalau kata orang mah, penyesalan selalu datang terlambat, ya nggak? Iya, bener banget. Tapi ya, mau semenyesal apapun kita nggak akan bisa ngubah keadaan. Bahkan mau memutar waktu aja, mau ngulang waktu aja tuh nggak bisa. Karena kita nggak pengen pesin waktu, kita harus pinjam dulu ke Doraemon. Sedangkan Doraemon aja nggak ada kan. Jadi ya nggak bisa. Ya mungkin buat hari ini konteks penyesalannya kita bukannya mau terlarut-larut dalam penyesalan, mau bersedih, tapi lebih kayak kita tuh refleksi gitu loh. Yang selama ini tuh sebenarnya mungkin kita salah langkah, salah jalan gitu kan, terus yang akhirnya outcome-nya itu tuh nggak sesuai harapan kita. Terus gimana caranya kita bisa ngerubah itu buat itu jadi lebih baik lagi gitu. Iya, jadi pelajaran buat kita gitu loh. Yes, bener banget. Oke. Jadi berdasarkan pencarian kita di internet, dilansir dari Times of India, ada beberapa penyesalan dalam hidup yang umumnya dirasain oleh banyak orang. Mungkin Michelle atau Saina atau bahkan para pendengar ASKR nih salah satunya nih. Nah, apa aja tuh? Langsung aja kita bahas. Yang pertama, terlalu banyak bekerja. Biasanya orang kalau udah kerja tuh suka lupa waktu ya kan. Kadang sampai begadang karena kerjanya banyak, tugasnya banyak, terus sampai lupa makan lah, tidurnya kurang, atau bahkan sampai nggak tidur sama sekali. Karena ya mereka terlalu fokus sama kerjaannya, sama tugas-tugasnya, jadi seolah-olah yang lain tuh nggak penting, padahal masih ada hal lain yang lebih penting gitu daripada tugas-tugas itu ya. Tugas-tugas dan kerjaan itu sama-sama penting, tapi bukan cuma itu loh satu-satu yang penting, masih ada lain kayak kesehatan atau apa gitu lah pokoknya. Orang yang terlalu fokus sama kerjaan secara tidak sadar, orang itu tuh udah melewatkan waktu-waktu berharga sama orang-orang yang disayang. Kayak yang tadi aku bilang ya, karena terlalu fokusnya sama kerjaan, udah lupa sama kesehatan, terus lupa gitu kalau di rumah tuh sebenarnya dia punya orang-orang yang menyayangi dia gitu, tapi dihiraukan, diabaikan. Iya, benar-benar. Dan kayak misalkan kerja gitu ya, yang kita tuh punya deadline-nya banyak lah, terus abis itu kerjaannya banyak gitu kan, dan biasanya ya kayak kalau orang-orang kerja biasa lembur segala gitu kan, dan sebenarnya emang kadang tuh kita overwork banget gitu kan, banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang harus kita selesaikan, padahal itu di luar kendali kita gitu, dan tapi ya mau gimana lagi, itu kan tanggung jawab kita gitu kan. Nah, mungkin salah satu kayak cara yang bisa kita lakuin supaya kita nggak ngerasa overwhelmed banget sama kerjaan-kerjaan kita tuh harus break sebentar gitu. Dan kayak mungkin ada orang mikir kayak ntar kalau misalkan gue udah break udah deh akhirnya males gitu kan. Iya, takut bablas ya. Iya gitu. Dan sebenarnya emang bener sih, itu tuh bener-bener kayak itu godaannya gitu kan, yang ngerasa break sedikit terus kayak jadi males gitu. Cuman masalahnya di sini adalah break itu tuh penting banget gitu supaya hasilnya juga nanti maksimal gitu kan, hasil dari kerjaan kalian gitu. Tapi supaya menghindari kayak biar nggak kalian udah break terus kebablasan gitu ya, kan harus ingat gitu tetap kayak tanggung jawab gue nih apa sih gitu kan, dan ini tuh deadline-nya kapan, apa aja yang harus gue kerjain gitu, dan lebih kayak motivasi diri kalian sendiri gitu loh, kayak betul. Kayak nih lu udah gue kasih break gitu ya, jangan ngelunjak gitu loh. Jadi harus tetap dikerjain tapi juga jangan overwork banget karena nanti hasilnya jadi nggak maksimal gitu. Iya, ya intinya sebanyak apapun kerjaan kalian, sebanyak apapun tugas kalian, jangan sampai lupa istirahat ya, apalagi lupa sama orang-orang yang disayang. Yes, benar. Oke, penyesalan selanjutnya, tidak melakukan traveling. Nah, ini
bisa disangkut pautkan sama kerjaan ya. Orang yang terlalu sibuk kerja kadang tuh lupa kalau dirinya butuh refreshing. Kayak yang tadi Michelle bilang, butuh break, butuh jalan-jalan biar hidup tuh nggak seputar kerjaan doang, nggak seputar tugas-tugas doang. Iya, benar. Kadang pun aku lihat ya, ada beberapa orang yang cerita kalau mereka nyesel karena semasa muda jarang atau bahkan nggak pernah jalan-jalan karena hanya fokus sama kerjaan. Terus giliran sekarang mau jalan-jalan di umur yang udah nggak muda lagi ya, yang mungkin ada faktor kesehatan juga gitu yang menghambat gitu, jadinya udah susah kan mau jalan-jalan. Ya. Tapi jangan sampai nih ya, kayak Michelle bilang tadi, jangan sampai bablas. Jangan sampai kalian keasikan jalan-jalan, kerjanya dilupain. Pokoknya harus imbang lah, kayak yang tadi Michelle bilang. Kayak Michelle bilang tuh tadi udah bener banget dah tuh, diinget ya guys. Jadi work-life balance gitu ya, jadi kerjaan sama kehidupan kalian itu harus balance gitu, nggak bisa terlalu berat di pekerjaan dan nggak bisa terlalu berat di santai-santainya aja, di asik-asiknya aja. Dan kalau ngomongin soal traveling gitu ya, ini makanya ini tuh top priority banget gitu buat aku gitu, ntar di masa depan gitu ya, kalau misalkan udah punya karir, udah mapan lah ya gitu. Dan kalian juga pasti udah pernah denger di episode-episode sebelumnya gitu ya, kayak tentang cita-cita kita lah gitu, kayak aku tuh pengen banget traveling gitu ya, karena menurut aku traveling, refreshing gitu tuh penting banget gitu loh. Kayak kita tuh hidup emang ya cari uang itu harus kerja gitu kan ya, mau suka nggak suka ya emang harus cari kerja biar bisa dapat uang gitu. Tapi bukan berarti selama hidup kalian itu fokusnya di kerjaan doang gitu, sampai lupa kalau misalkan kayak tadi kata Saina gitu, ada orang-orang di sekitar kita tuh yang sayang sama kita, yang butuh perhatian kita, butuh kehadiran kita. Dan selain itu juga kita sendiri juga butuh sesuatu yang bisa calming gitu buat kita, bikin kita tenang, bikin kita fresh lagi gitu. Jadi makanya tadi aku bilang work-life balance gitu, harus seimbang. Iya, karena uang bisa dicari tapi kebahagiaan susah didapat. Asik. Oke, lanjut ke penyesalan yang terakhir nih, dan ini penyesalan yang menurut aku hampir setiap orang mungkin pernah ya mengalaminya, yaitu bertahan di zona nyaman. Ini nih salah satu faktor utama yang bikin orang jadi nyesel. Salah satunya saya ya, saya korbannya. Emang kalau udah di titik zona nyaman tuh nggak mau kemana-mana gitu. Ya namanya aja udah nyaman ya, Syau ya. Mana mau orang melakukan sesuatu yang bikin hidup yang nggak nyaman. Pasti kan kalau udah nyaman ya udah nggak mau kemana-mana gitu kan. Padahal ya guys, kalau kalian nggak mau keluar dari zona nyaman, nggak mau mencoba hal baru, kalian nggak akan tahu rasanya. Kalian bakal ketinggalan banyak gitu loh. Misalnya teman-teman kalian udah berusaha keluar dari zona nyaman mereka, terus mereka berusaha untuk mencoba hal baru, terus mereka jadi dapat pengalaman baru kan, sedangkan kalian stuck aja tuh di situ-situ mulu. Jadinya ya kalian bakal ketinggalan gitu sama mereka. Nanti pas kalian dengar cerita dari mereka gitu ya, misalnya mereka bilang, iya nih gue tenang banget, akhirnya gue berhasil bla 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 gitu, terus kalian nyesel, kalian bilang, kenapa gue nggak coba aja waktu itu, ternyata seseru itu dan lain sebagainya. Ya pokoknya kalau kalian nggak coba ya kalian nggak akan tahu rasanya. Yes, benar banget. Oke, itu tadi adalah 3 penyesalan yang umumnya dirasakan banyak orang, kan? Nah, karena Michelle dan Saina adalah orang, pasti kita juga pernah dong mengalami yang namanya penyesalan dalam hidup, ya kan Michelle ya? Benar. Oke, kalau begitu, langsung aja kita masuk ke SCBC, sesi curhat bersama Cena, yang akan dimulai dari Michelle. Boleh Michelle dicurahkan penyesalan dalam hidup yang pernah kamu alamin, tapi sekarang udah jadi pelajaran lah ya. Benar. Ya, kalau penyesalan pastinya sebenarnya banyak ya. Kita tuh pasti banyak banget hal-hal yang kayak bikin kita tuh kayak, ya coba aja kalau gue kayak gini, gue gak bakalan kayak gini gitu. Atau coba aja dulu gue ngambil ini, pasti gue bakalan begini, dan lain sebagainya tuh banyak banget gitu kan. Dan aku sendiri pun juga ngerasain kayak gitu. Cuman mungkin buat hari ini aku mau ngambil 2 aja kali ya, yang bener-bener kayak bener-bener berdampak banget sama hidup aku, dan kayak akhirnya aku bener-bener belajar banget dari situ gitu. Bener-bener aku ngerasa perubahan diri aku karena penyesalan-penyesalan itu gitu kan.
Yang pertama itu aku nyesel nggak spending time bener-bener gitu sama opa aku. Nah ini Iya. aku, dan mungkin kalau misalkan kita mau kayak apa ya, kayak definisikan gitu ya, berarti ini aku tuh nyesel kurang menghargai waktu gitu kali ya, kayak kurang sadar sama kalau waktu itu sebenarnya cepet banget loh jalannya gitu, dan Iya, betul. terlalu apa ya, terlalu menyia-nyiakan waktu yang ada gitu kan. Dan ini sebenarnya aku juga udah pernah cerita di episode yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Iya, ada tuh waktu itu kita bahas. Tentang patah hati. Nah, ya tentang patah hati gitu ya. Ntar kalian dengerin ya guys. Ya, langsung aja guys. Ya, jadi dari situ kayak aku belajar kalau misalkan waktu itu essential banget gitu loh buat kehidupan manusia. Kita nggak ada yang tahu kapan kita meninggal, apa yang akan terjadi sama kehidupan kita selanjutnya. Bahkan 1 menit dari sekarang pun kita nggak tahu gitu kan apa yang bakal terjadi gitu. Kayak contoh paling simpelnya adalah waktu kemarin gitu ya, hari Rabu, aku sama Saina tuh mau rekaman gitu ya, bikin podcast gitu kan. Kita udah persiapan gitu, kayak oke, mau bahas ini, bahas itu gitu kan. Tiba-tiba, jadi simple banget, AC di kamarku tuh bocor gitu kan. Di kamarku bocor, jadi harus manggil tukang servis AC gitu kan. Terus oke nih, akhirnya servis AC dulu, terus udah selesai gitu kan. Terus abis itu aku udah bersih-bersih kamar, sudah duduk, udah ngambil headphone gitu ya, tiba-tiba AC-nya bocor lagi. Emang AC Michelle kemarin lagi ngambek, dia lagi rewel. Dan aku tuh kayak, ya ampun ya Tuhan gitu kan, baru duduk udah siap-siap, akhirnya AC-nya bocor lagi, akhirnya nggak jadi rekaman gitu karena orang AC-nya harus datang lagi gitu kan. Nah, terus akhirnya yaudah deh kita di schedule hari Kamis gitu kan. Hari Kamis kita mau rekaman gitu, terus habis itu malam-malamnya tuh AC-nya bocor lagi gitu, habis servis kalinya gitu. Malam-malamnya bocor lagi. Akhirnya pagi-paginya siangnya itu orang AC-nya datang lagi buat servis yang bener-bener kayak sampai mesinnya dicopot gitu. Jadi itu lama ini banget. Final service ya. Itu final service banget. Dan itu kan lama banget gitu ya. Jadi akhirnya nggak jadi rekaman lagi karena udah terlalu sore. Aku juga udah capek bersih-bersih. Iya, kasihan Michelle mesti masalahnya ya guys, dia bilang nih baru selesai bersih-bersih, terus bocor, terus kan orangnya datang, terus dia mesti bersih-bersih lagi, terus besokannya bocornya lebih parah lagi, mesti bersih-bersih lagi. Iya, kayak capek gitu kan. Jadinya ya udah deh, akhirnya di schedule aja ke hari ini, hari Jumat gitu. Dan untungnya AC-nya udah bener gitu kan. Akhirnya udah mesti di schedule lagi gitu. Nah, makanya dari situ aku juga akhirnya belajar gitu kan, kalau misalkan kita nggak ada yang tahu gitu apa yang bakalan terjadi sama kita di 1 menit ke depan, 1 jam ke depan, 1 hari ke depan gitu kan. Dan waktu itu kita cuma dikasih sama Tuhan waktu itu 24 jam gitu kan sehari. Dan kita harus bisa memakai 24 jam itu sebaik-baiknya gitu kan. Kita nggak bisa terlalu santai aja, terlalu kayak awal-awal tadi terlalu banyak fokusin ke kerjaan aja gitu kan. Jadi harus balance itu. Dan kadang nyesel banget kalau misalkan tadi aku konteksnya karena opa aku meninggal gitu ya. Jadi adalah aku nyesel banget gak spending time gitu sama dia, yang bener-bener spending time gitu. Emang aku sering gitu kan nginep di rumahnya, main sama dia gitu kan. Dan dia juga beberapa kali ngasih kayak saran dan lain sebagainya. Tapi karena aku ngerasa dulu waktu aku masih kecil gitu ya, aku ngerasa kayak ya udahlah, gue nggak perlu dengerin banget karena masih ada besok, masih ada hari esok gitu kan ya. Kira kan gitu ya, namanya juga anak kecil gitu kan. Jadi aku nggak terlalu mementingkan waktu-waktu yang aku punya sama dia gitu loh. Padahal aku waktu itu udah tahu kalau dia tuh dia punya penyakit kritis gitu kan. Cuma namanya waktu masih kecil ya udahlah gitu. Kita sampai sekarang baru nyadar kalau waktu itu secepat itu gitu loh jalannya. Dan gak bisa kita ngomong kayak yaudahlah masih ada hari besok kok, besok aja gitu kan. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang sekiranya bisa diselesaikan hari ini juga, saat ini juga, langsung dilakuin guys. Karena ya kalau misalkan kalian kalau kalian terlalu menunda-nunda gitu ya, sesuatu yang terjadi itu bakalan nyesel. Dan menurut aku penyesalan itu gak bakalan hilang-hilang sih, karena kayak itu bakalan selalu stay di
diri kalian terus gitu loh, dan kalian bakalan selalu ingat-ingat kejadian itu terus. Gitu. Ya itu penyesalan pertama aku gitu ya. Kalau penyesalan kedua aku tuh nyesel banget kalau misalkan dulu itu terlalu keras sama diri aku sendiri gitu, kayak kurang mengapresiasi diri aku sendiri gitu. Nah ini juga aku baru sadar pas baru masuk kuliah gitu ya, aku baru sadar kalau oh iya ternyata selama ini gue terlalu keras nih sama diri gue sendiri gitu. Jadi dari kecil itu kayak aku ngerasa kayak apapun yang aku lakukan itu bakalan selalu kurang di mata aku gitu. Misalnya nih hal simpelnya adalah aku di ulangan dapat 95 gitu ya. Itu di mata aku masih kurang gitu, padahal sebenarnya itu kan udah bagus banget ya gitu. Iya banget, udah dapet A ya. Walaupun bukan 100 tapi itu udah amat sangat bagus gitu kan. Dan kayak aku nggak bisa mengapresiasi itu gitu, dan selalu di otakku kurang gitu, nggak worthy gitu loh. Jadi kayak pengen mau yang lebih terus dan ngerasa kayak aku nggak I don't deserve appreciation gitu loh, nggak deserve untuk dipuji lah atau take a break sama diri aku sendiri gitu kan. Jadi makanya selalu nge-push diri aku untuk ayo lebih lagi terus gitu kan. Nah terus misalkan kayak aku dapet kayak ranking 3 gitu di kelas, itu kan juga udah bagus banget. Udah bagus itu, 10 besar aja udah bagus. 10 besar pun juga udah bagus, gini ini 3 besar gitu kan. Jadi itu udah wow banget gitu. Tapi dulu aku ngerasa kayak cuma 3, lu bisa lebih lagi gitu kan. Cuma 3 mau apa sih yang mau lu banggain, kayak aku dulu selalu mikir kayak gitu kan. Dan sampai pada akhirnya kayak mulai dari setelah lulus SMA gitu ya, ada liburan yang lumayan panjang gitu kan, terus aku nyoba bikin YouTube lah, bikin podcast gitu kan. Itu aku juga masih belum bisa menghargai gitu. Jadi kayak aku ngerasa kayak di satu sisi aku udah mulai kayak wah gila keren banget nih Michelle udah bisa bikin YouTube sendiri, udah punya podcast sendiri. Tapi tiba-tiba di sisi lain langsung ada pikiran negatif gitu, kayak ya elah Shell, lu baru dapat subscriber segitu, lu podcast lu baru yang dengerin baru segitu, lu udah mau bangga gitu kan. Aku dulu sering mikir kayak gitu. Terus akhirnya sampai pas awal-awal masuk kuliah gitu ya, itu bener-bener kayak aku lupa sih persisnya kapan gitu ya sama kenapa pemikiranku bisa berubah, tapi tiba-tiba langsung kayak ngerasa gila sih, lu terlalu keras sama diri lo, kayak sampai segitunya gitu loh. Jadi kayak hal-hal kecil pun itu yang sebenarnya udah bagus nggak bisa aku apresiasi gitu kan. Dan sekarang aku baru nyadar kayak ternyata ya maksudnya apa susahnya sih untuk mengapresiasi diri lu sendiri yang walaupun emang achievementnya baru sekecil itu gitu kan, tapi kan namanya juga step by step gitu kan ya, pelan-pelan gitu kan. Pasti ntar juga kalau misalkan kita kerja keras ya bakalan sampai juga gitu loh ke tujuan akhir kita, ke finalnya gitu. Jadi ya itu penyesalan yang itu jadi pelajaran banget sih. Jadi sekarang benar-benar kalau aku udah mendapatkan sesuatu gitu ya, walaupun memang mungkin masih belum mencapai target gitu ya, tapi setidaknya berusaha untuk kayak mengapresiasi gitu loh, kayak ya ini sih paling kayak gini. Biasanya kayak aku dulu mikir kayak ngerjain tugas gitu, misalkan aku mikir kayak harus selesai saat itu juga gitu, kayak semuanya harus selesai gitu kan. Nah sedangkan kayak ada beberapa tugas yang kita nggak bisa selesai hari itu juga gitu kan, dan kita perlu kayak research banyak, terus abis itu kita perlu revisi dan lain sebagainya gitu. Kayak impossible banget kalau kita selesai dalam 1 hari dan itu hasilnya bakalan sempurna gitu kan. Akhirnya aku dari mulai sekarang belajar dan aku mikir kayak ya itu masih mending daripada enggak sama sekali gitu kan. Setidaknya udah memulai gitu loh, mau cuma 1 kalimat, mau cuman ngerevisi doang, mau cuman ini cuman itu, tapi setidaknya kita udah memulai gitu daripada enggak sama sekali. Jadi ya begitulah ya 2 penyesalan di hidup aku yang aku jadiin pelajaran gitu. Ya pokoknya kalau dari cerita Michelle tadi yang bisa kita ambil hikmahnya ya, itu hargai waktu ya, waktu itu sangat berharga ya, apalagi sama orang-orang yang kita sayang gitu. Kita benar-benar nggak tahu kapan orang yang kita sayang itu dipanggil Tuhan, bahkan kita juga nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Jadi daripada terlambat, mendingan ya pergunakan waktu yang ada itu dengan sangat amat baik.
Terus yang kedua juga, kalau dari cerita Michelle tadi, bener kata Michelle, jangan terlalu keras sama diri sendiri, karena ya kalau kalian terlalu keras sama diri sendiri tuh ibaratnya kalian susah gitu buat sayang sama diri kalian sendiri, karena dikerasin mulu jadinya nggak mengenal kasih sayang gitu loh ibaratnya gitu. Iya. Jadi tetap harus sayang sama diri sendiri ya guys. Bener banget. Oke, itu kan tadi cerita Michelle ya. Sekarang kita masuk ke ceritanya Saina ya. Tadi kan aku bilang kalau aku salah satu orang yang sempat nyesel karena nggak mau keluar dari zona nyaman. Ini sebenarnya kejadian yang sangat sederhana sih, sangat amat sederhana ya. Tapi ya bisa dibilang sempat nyesel kenapa dulu aku nggak kayak gitu. Ini soal masalah kelompok ya. Dulu kalau di SMA kan pembagian kelompok bisa ditentuin guru atau nggak kita tentuin sendiri ya kan Shell ya? Iya benar-benar. Nah karena dulu aku suka sama Michelle, terus kalau soal kelompok ya nggak perlu bingung lah, karena kita udah ada kesepakatan secara tidak langsung kalau kita tuh bakal sekelompok terus gitu ya kan. Nah pas masuk di kuliah tiba-tiba berubah gitu semuanya, apalagi aku juga nggak sejurusan sama Michelle, beda kampus, terus juga anak-anaknya baru semua kan, nggak ada yang udah aku kenal, sekalipun ada nih temen SMA aku tapi tuh nggak sekelas gitu kan. Nah ketar-ketir lah saya, kelompoknya tuh harus nentuin sendiri, sedangkan nggak ada orang yang aku kenal. Awal-awal tuh aku masih takut kan untuk ngechat orang baru buat ngajakin sekelompok, karena udah terlalu nyaman sama masa SMA dimana biasanya aku diajakin sekelompok atau enggak ya ditentuin sama gurunya gitu kan. Nah pas kelompok-kelompok lain udah mulai penuh nih anggotanya, makin panik lah saya. Akhirnya ya mau nggak mau kan harus maksain diri keluar dari zona nyaman. Kalau enggak ya aku nggak bakal dapet kelompok dong, karena kan mereka juga nggak mungkin ngepecein aku, nanya lu udah dapet kelompok belum, kenal aja enggak gitu kan. Iya. Ya jadi tuh yang sempat bikin aku nyesel tuh kenapa dari awal aku nggak langsung aja ngechat anak yang sekiranya bisa diajak kerja sama gitu ya. Karena aku kan masih takut-takut ya, jadinya ya dapet kelompoknya anak-anak yang sedikit susah diajak kerja sama gitu. Tapi itu jadi pelajaran aja buat aku kalau urusan kelompok. Itu kayak pede aja dulu, modal nekat aja buat ngechat orang lain, ngajakin sekelompok. Itu tuh yang pertama soal kelompok. Ini masih soal kelompok juga sih, tapi ini soal pengerjaannya. Terus kan pas awal-awal tuh aku tuh cuman iya doang kan, jadi nunggu ada yang palain gitu. Nanti kita bagi tugas gini-gini ya, nanti lo kerjain ini gitu. Nah aku tuh tim yang iya doang gitu kan. Karena biasanya ada aja itu satu orang inisiatif buat jadi ketua kelompok tanpa voting gitu ya. Karena karena aku kebiasaan masuk di kelompok yang selalu ada ketuanya ini ketua tanpa voting ya. Jadi pas aku dapet kelompok yang isinya anak-anak yang diem semua ya, aku ikutan diem dong, karena kan biasa dipalain nih. Sekali dapet kelompok yang anak-anaknya biasa dipalain juga ya, jadi kita tunggu-tungguan gitu, kagak ada yang mau palain kan. Iya. Nah terus pas udah mendekati hari H pengumpulan baru udah keter-ketir semua. Ya udahlah, modal nekat aja, aku palain aja, aku ajak bagi-bagi tugas gitu kan. Yaudah dari situ aku belajar kalau emang udah kelihatan nih anak-anaknya termasuk tipe yang diem-diem, yaudahlah mau nggak mau gue harus palain nih, harus gue bawelin gitu. Tapi biasanya aku minta maaf sih kalau udah bawel gitu, karena aku ngerasa ya kalau aku udah sekalinya udah mulai bawel itu aku bakal bawel terus gitu. Apalagi kalau misalnya mereka belum ngisi bagian mereka sampai H-1 tuh aku bisa sebawel itu. Aku tahu sih pasti mereka juga kesel ya, apalagi kalau aku tag-tagin dia. Ya karena aku gemes aja gitu, mereka baca terus mereka bilang oke, tapi pas sampai besok paginya sebelum kelas tuh belum ngisi gitu bagiannya. Ya kan akhirnya ada tuh waktu minggu lalu tuh di kelas sosiologi ada satu anak tuh kayak gitu. Terus sampai pagi tuh dia belum ngisi juga. Sebenarnya aku udah nyiapin materinya dia. Jadi kalaupun dia nggak ngisi ya aku bakal isiin. Terus ya udah dia tinggal baca gitu kan. Yang penting PPT-nya beres gitu kan. Sampai pagi nih kan kelas mulai jam 7. Nah sampai jam 6 tuh aku liatin kalau dia belum ngisi. Wah panik lah, mana kelompok aku tuh yang kedua presentasi kan. Terus kan aku juga nggak tahu kelompok sebelum aku tuh bakal cepet atau lama kan presentasinya.
Terus habis itu aku bilang, sampai udah ditekin juga nih sama temen aku yang lain kan, anak itu. Terus aku bilang, sorry nih kalau misalnya lu nggak ngisi bagian lu, nama lu nggak kita tulis. Itu saya kira dia langsung ngerjain gitu, bener-bener detik-detik terakhir. Terus aku, lain kali jangan mepet-mepet banget ya. Iya. Ya kalau dari aku sih itu aja sih, karena sebenarnya aku nggak, mungkin ada ya, tapi karena aku nggak, bukan apa ya, mungkin karena aku nggak sadar, bukan nggak sadar sih, lebih kelupa aja sih. Aku lupa aja gitu penyesalan apa yang bener-bener bikin aku nyesel banget. Tapi sejauh ini sih, seingetnya aku sih nggak ada ya, nggak ada yang terngiang-ngiang gitu di kepala, karena ya aku ngerasa penyesalan nggak akan ngubah keadaan gitu. Mau semenyesal apapun aku, mau nangis apapun aku, ya udah gitu, itu udah lewat gitu, nggak akan bisa diulang lagi. Jadi ya kalau mau, aku belajar aja dari kesalahan itu dan jangan diulang lagi gitu. Yes, bener banget. Oke, itu dia tadi SCBC pada hari ini ya. Nah, seperti biasa nih ya, gak afdol rasanya kalau di penghujung acara. Gak afdol kalau di penghujung acara tuh gak ada 1-2 patah kata dari host ASKR. Nah, dari Michelle sendiri, ada nggak nih yang mau disampaikan ke pendengar ASKR, terkhusus buat mereka yang lagi terlarut dalam penyesalan gitu, supaya jangan menyesal terus gitu. Life must go on. Mantap. Ada dong. Aku nggak mau kalah gitu ya. Oke, ayo dong keluarkan kata-katamu. Udah bijak banget gitu ya. Aku nggak mau kalah dong. Jangan mau kalah dong. Oke. Jadi kalau dari aku yang pertama itu make every day your last day gitu ya. Jadi kan setiap hari kamu itu ya hari terakhir kamu hidup gitu. Ya tujuannya supaya dengan kamu bikin menganggap kalau hari ini hari terakhir gue hidup nih gitu. Jadi kamu bisa melakukan segala hal itu dengan maksimal. Iya, dengan maksimal, dengan benar, dan kayak bener-bener kayak apapun yang kamu lakukan itu ada maknanya, ada tujuannya, ada maksudnya gitu. Jadi dalam hari-hari kamu tuh nggak ada tuh hari yang kayak asal aja gitu deh, yang penting hari ini gue jalan udah selesai gitu kan, tinggal nunggu besok lagi gitu. Itu nggak ada kayak gitu. Jadi makanya penting banget kalau misalkan biar kalian tuh ini untuk menghindari penyesalan itu gitu. Jadi kayak supaya kalian gak kayak, coba kemarin gue kayak gini, coba kemarin gue kayak gitu, coba kemarin gue kesini, kesitu, dan lain sebagainya gitu. Makanya jadi benar-benar dalam satu hari itu, dalam 24 jam itu kalian harus memaksimalkan potensi-potensi yang ada, kesempatan-kesempatan yang ada, biar ya gak ada penyesalan gitu kan. Betul. Terus yang kedua, ini sebenarnya terinspirasi dari ceritanya Sayana tadi gitu ya. Ya kalau misalkan mungkin kalian tuh ada yang kayak kita juga gitu ya, yang terbiasa mungkin terbiasa kayak ada yang malain dulu gitu kan, ada yang ngajakin buat kelompok gitu kan, terus kayak ya udah kayak tinggal nunggu aja gitu. Dan kuliah itu nggak kayak gitu guys gitu ya. Mungkin nanti di episode selanjutnya kita bisa bahas tentang kuliah gitu lah ya. Boleh lah ya, kita spill dikit nih tentang dunia perkuliahan. Ya, cuma singkatnya adalah di dunia kuliah tuh nggak kayak gitu, nggak segampang itu, nggak segampang itu gitu. Tidak semenyenangkan itu, tapi tidak seseram itu juga sih. Iya, intinya adalah kalian harus mau keluar dari zona nyaman, harus mau aktif gitu ya, karena sekali kalian udah nggak aktif gitu, ya udah bakalan susah gitu buat kalian tuh punya koneksi gitu. Karena koneksi ini tuh penting banget guys. Jadi kalau misalkan koneksi teman sekelas gitu ya, atau teman-teman seangkatan gitu, itu berguna banget buat kalau misalkan ada kelompok-kelompok gitu ya. Terus habis itu koneksi cutting juga gitu misalnya, itu juga penting. Misalkan kalau kalian tuh lagi mau UTS, mau UAS gitu, bisa minta materi dari mereka gitu. Dan aku udah terbantu banget karena punya beberapa koneksi dari cutting gitu ya. Jadi kalau misalkan mau UTS, mau UAS itu aku biasanya sering minta ringkasan atau latihan soal dari mereka gitu, biar ya buat jadi bahan belajar gitu. Dan itu bener-bener sama gitu loh sama nanti yang bakalan keluar di UTS UAS gitu. Jadi pokoknya relasi itu tuh penting banget. Dan
harus berani keluar dari zona nyaman, harus berani aktif gitu ya. Dan apa ya, jangan kadang kita emang enakan kayak ngikut aja gitu ya. Iya, bener. Gini, emang kalau menjadi kepalanya, menjadi ketuanya, menjadi pimpinan itu kan emang apa ya, tugasnya lebih berat gitu kan, pressure-nya lebih berat, tanggung jawabnya lebih besar, dan kita tuh kayak gue nggak mau disalah-salahin, gue nggak mau suruh megang ini megang itu, handle. Iya, bener-bener gitu, mau kan. Enaknya aja kan biasanya. Iya, emang gitu. Tapi ya kita nggak bisa kayak gitu terus gitu. Ada saatnya kita harus pegang kendali, karena kalau enggak ya kayak kapal gitu ya, nggak ada yang pegang kendali gitu, ya udah kapalnya bisa. Kapal oleng, kaptennya kapten aja nggak ada, oleng dah. Kayak gitu. Dan ya emang sih tanggung jawab dan pressure itu menakutkan gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian melakukannya dengan benar gitu, ya nggak usah takut lah, pasti bakalan terlaksana lah, semuanya bakalan selesai, bakalan sesuai target kalian gitu. Jadi jangan takut, coba aja dulu gitu ya. Kayak aku sering bilang juga, you'll never know if you never try gitu. Jadi dicoba aja dulu gitu. Itu sih dari aku. Gila, emang kalau Michelle yang udah bersuara tuh dalam banget kata-katanya, mudah dipahami sekaligus menusuk juga ya sampai ke tulang-tulang. Waduh. Oke, kalau dari aku sih nggak banyak sih, dikit banget malah. Aku cuma mau bilang jangan berlarut dalam penyesalan, karena penyesalan gak bisa ngubah keadaan. Cukup dijadiin pelajaran aja, dan gak perlu mengulangi kesalahan yang sama, karena kita gak perlu menyesal 2 kali buat ngerasain yang namanya kapok. Kalau lu udah sekali nyesel, ya udah, kapoknya tuh ya, pokoknya lu harus ngerasain, aduh kapok nih gue. Kalau misalnya lu udah kapok, ya kemungkinan lu jadi takut gitu. Apa ya, pokoknya kalau sekali udah kapok tuh kan gak mau kapok 2 kali ya kan. Pokoknya kalau misalnya kita udah ngerasain kapok sekali, ya kita bisa belajar gitu dari kesalahan kita. Aku mau potong bentar deh ini, karena aku tiba-tiba baru inget ya. Aku mau boleh, apa tuh? Ini kayak di buku tahunan kita tahu. Kita kan ada quotes ya di buku tahunan kita. Kita quotes-nya lucu banget loh. Kita nulis gini, jangan mengulangi kesalahan yang sama karena masih banyak kesalahan lain yang perlu diubah. Jadi itu tuh nyambung gitu loh. Jadi waktu itu idenya Michelle, emang si Michelle paling kreatif deh. Ya karena kan kita kan absennya sebelahan gitu kan. Jadi kalau di foto di buku tahunan tuh pasti di tempatinnya sebelah. Terus kita waktu itu mikir apa nih ya quotes di buku tahunan yang kreatif gitu ya, yang lucu gitu. Terus habis itu kita kayak banyak banget tuh, apa ini aja. Iya, banyak banget sampai kita list gitu, cuman buat di buku tahunan doang. Iya, makanya dan akhirnya gini, jadi di aku tuh di bagian aku tulis jangan mengulangi kesalahan yang sama, karena harus dilanjutin tuh di bagiannya Saina karena masih banyak kesalahan yang nah, kayak segitu aja sih. Ya sebenarnya itu bisa ini sih, bisa di ini apa ya, bisa dijadikan sebagai motivasi candaan ya guys. Maksudnya kalian karena masih banyak kesalahan yang perlu dicoba gitu, jadi jangan mengulangi kesalahan sama gitu. Kayak misalnya kalian udah tahu nih kalau misalnya kalian nggak kuat makan pedas, kalau kalian makan pedas kalian bakal sakit perut, ya kalian harus cobain gitu, misalnya makan yang pahit kayak makan yang manis. Jangan mengulangi kesalahan yang sama, jangan mengulangi makanan yang pedas gitu. Jadi jangan fokus pada satu kesalahan ya guys. Masih banyak kesalahan lain yang menanti. Nah itu bercanda guys, tapi ya intinya kalian nggak perlu ngerasain yang namanya penyesalan 2 kali lah ya, karena sekali penyesalan aja tuh udah bisa membekas banget ya, apalagi penyesalan yang 2 kali nih. Makin gila dah lu ntar. Gila, ibaratnya kayak kalian pernah sakit terus kan nggak mungkin kalian mau sakit lagi gitu kan. Jadi ya jangan mengulangi kesalahan itu gitu loh, jangan sampai penyesalannya 2 kali gitu loh. Oke, kalau gitu mungkin itu aja kali ya dari kita host ASKR buat kalian yang sedang mengalami penyesalan mungkin ya. Pokoknya
hidup harus terus berjalan ya kawan ya. Jangan jalan di tempat aja, tapi jalan pelan-pelan. Nggak apa-apa jalannya pelan-pelan, yang penting tetap maju selangkah demi selangkah. Yes, benar banget. Oke, kalau gitu aku dan Michelle nggak pernah capek buat ngingetin kalian. Jangan lupa untuk dengerin terus podcast ASKR ya. Yes. Karena kita selalu membawakan topik-topik yang menarik, yang inspiratif, yang semoga menghibur ya. Bener banget. Dan buat kalian supaya nggak ketinggalan keseruan kita, jangan lupa untuk dengerin podcast ASKR yang upload setiap hari. Apa aja tuh, Shell? Tolong Shell dikasih tau ke para pendengar kita. Oke. Jadi ASKR itu uploadnya tuh seminggu 2 kali gitu ya. Jadi yang pertama itu ada hari Jumat, yang kedua itu ada hari Minggu. Nah di hari Jumat kita itu uploadnya jam 6 sore, dan hari Minggu itu kita uploadnya jam 8 pagi. Oke, itu ya guys. Udah dikasih sama Michelle, jangan sampai ketinggalan lagi, karena rugi banget kalau ketinggalan. Benar. Terus buat kalian yang pengen request topik, atau mungkin kalian punya pengalaman yang mau di-sharing gitu ke kita, terus nanti kita bacain pengalaman kalian, itu boleh banget, tenang aja. Nama kalian gak akan kita sebut, pokoknya kerahasiaan kami jamin. Ya. Nah, buat kalian yang mau request topik atau mau sharing pengalaman, bisa langsung aja menghubungi sosial media kita. Apa aja tuh sosial media yang kita punya? Pokoknya kita tuh tahu kalau misalkan hidup itu udah susah ya, kita mau nambahin beban gitu ya. Jadi kita tuh maunya gampang-gampang aja lah ya, simpel aja gitu. Jadi sosial medianya ASKR tuh lumayan banyak gitu ya. Dan semuanya tuh di nama yang sama, yaitu apa sih kata remaja gitu. Dan kayak misalkan kayak email gitu ya, tinggal tambahin aja @gmail.com gitu. Terus di YouTube, Spotify namanya juga sama, apa sih kata remaja. IG juga apa sih kata remaja gitu. Jadi kayak simple banget gitu kan, satu nama untuk semua, satu untuk semua. Asik. One for all for one. Mantap. Jadi biar kita tuh ingin mengurangi beban hidup kalian sedikit gitu. Jangan betul banget. Gitu. Oke deh kalau gitu, makasih buat kalian yang udah dengerin podcast kita pada hari ini dari awal sampai akhir. Makasih juga buat Michelle yang udah menemani saya menjadi host pada hari ini. Sama-sama. Kalau begitu, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.